Selamat pagi para sahabat pembelajar dan juga Happy New Year untuk kita semua di sini. Semoga sukses dan sehat selalu. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar yang merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa langsung klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimciang. Ataupun Anda juga bisa melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Senin pagi kita mengawali minggu kita dengan menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau merupakan Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, syukurlah kabar saya baik. Selamat tahun baru Bu Jessica, sahabat pembelajar semua, tim Indonesia Belajar. Semoga tahun ini menjadi lebih baik buat kita semua. Amin. Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah 2022 mengatasi tantangan tahun baru dengan resolusi. Wah, luar biasa sekali ya. Ini cocok sekali dibahas hari ini karena memang ini vibe-nya masih tahun baru. Jadi memang tahun baru itu selalu identik dengan resolusi pribadi untuk lebih baik di segala aspek, termasuk kesehatan. Setelah 2 tahun kita dihadapkan oleh kesehatan global, masalah kesehatan global, bagaimana sebaiknya kita menyikapi resolusi pribadi kita masing-masing. Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chat ataupun boleh melakukan raise hand untuk langsung berbicara kepada Coach Halim. Nah, dan jangan lupa juga untuk langsung bilang di kolom chat apabila ingin bertanya. Dan bagi Anda jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai karena hari ini kita akan bahas kupas tuntas untuk resolusi 2022 ini, resolusi pribadi di 2022. Tanpa berlama-lama lagi, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, kita langsung mulai saja bagaimana penjelasannya Pak Halim mengenai 2022 mengatasi tantangan tahun baru dengan resolusi. Silahkan. Baik Bu Jessica, terima kasih. Sahabat pembelajar, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Senang bisa ketemu lagi setelah sekian minggu, bahkan setelah setahun kita nggak ketemu. Ya, kita coba untuk bahas hari ini tentang resolusi karena momen tahun baru. Semoga ada informasi baru di sini ya, karena kita setiap tahun selalu dihadapkan pada resolusi, ada harapan lebih baik, tapi seberapa banyak dari kita yang sebenarnya mengambil tindakan. Mungkin di sahabat pembelajar yang sudah sering mengikuti seminar Indonesia Belajar pastinya sudah mengambil tindakan. Tinggal kita bagaimana memahami, revisit lagi dulu kita seperti apa, kemudian kita juga bisa sharingkan kepada orang lain juga, sehingga apa kita memiliki satu pemahaman yang lebih baik terhadap mungkin psikologis orang lain. Ya, teman-teman kita, keluarga kita yang tidak kunjung memulai, sehingga mungkin kita bisa bantu mereka juga somehow ya. Ini jadi saya izin share screen dulu supaya bisa ada sedikit struktur terhadap apa yang saya sharingkan pagi ini. Iya, jadi kita mengatasi tantangan tahun baru dengan resolusi. Mengapa saya mengambil judul ini? Sesederhana bahwa sebenarnya uniknya selama 22 bulan terakhir ya, kita dihadapkan pada satu kondisi yang namanya pandemi. Sudah hampir 2 tahun sebenarnya pandemi ini berjalan. Apa sih pelajaran yang kita petik gitu? Tahun lalu
kita masih dihadapkan pada kondisi menunggu satu zat atau cairan penolong gitu ya. Nah, tahun ini zat penolong itu sudah disebar hampir 1 tahun juga. Jadi apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari serangkaian hal-hal baru ini? Ya, 2020 dengan adanya pandemi, tapi menunggu cairan penolong ya. Kemudian tahun 2021 masih dalam suasana pandemi, tetapi cairan penolong itu sudah tiba. Apakah benar ada hasilnya dan hikmahnya apa kepada kita semua di sini? Saya di sini bukan untuk mendiskreditkan pihak siapapun ya, tapi kita cuman berusaha membahas bicaranya di data. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan? Yang pertama dari saya merenungkan apa sih yang saya bisa tuangkan untuk hari ini selama setengah jam dulu gitu ya, setengah jam 40 menit. Yang pertama adalah kesehatan adalah tanggung jawab masing-masing. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya langkah pertama bertanggung jawab itu adalah mandiri. Mandiri dalam arti kita take control terhadap semua hal yang harus kita lakukan, gitu ya, untuk sehat. Jadi sehat itu juga tidak bisa diwakilkan, tidak ada proksinya. Anak kita waktu bayi ya sakit, demam ya atau pilek sampai sulit bernafas ya atau apapun juga ya, kita selalu sebagai orang tua berharap saya aja deh yang sakit, jangan kamu gitu ya. Tapi nggak bisa, tetap anak kita yang sakit. Sama kalau di skala yang pribadi lagi, dalam hal olahraga nggak bisa tuh yang namanya saya berolahraga demi kamu. Ya, nggak ada tuh yang namanya saya olahraga, kamu yang sehat, sayanya nggak tambah sehat gitu. Saya berolahraga, saya yang nggak keringatan, sampean yang keringatan, nggak ada juga gitu ya. Jadi benar-benar ya adalah tanggung jawab masing-masing, dan menjawab tanggung itu adalah dengan mandiri. Berarti melakukan segala sesuatunya oleh diri sendiri. Tidak ada penundaan, tidak ada mewakilkan kepada orang lain, apalagi memandatkan kepada orang lain, gitu ya. Semua tanggung jawabnya ada di diri sendiri. Nah, kita bisa melihat ini. Kemandirian dan ketergantungan kita, ini adalah pilihan. Kita mau mandiri atau tergantung di mana? Sebenarnya kalau kita mandiri, misalnya yang kiri atas ini berjemur ya, mendapatkan sinar matahari, kemudian bercengkrama dengan seluruh anggota keluarga, dengan teman, dengan sahabat, ya, mengindahkan kodrat kita sebagai makhluk sosial. Kemudian kita berpola makan yang sehat dan berolahraga. Atau kita mau tergantung. Saya bahkan sempat melihat ada posting sosial media teman saya yang tidak perlu saya sebut siapa gitu ya, sambil mengambil atau menerima cairan penolong ini, dia memantrakan sambil ininya sehat 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 gitu, seolah-olah sehat itu didapat dari ujung jarum gitu, atau kandungan di dalam apa yang disuntik atau apa yang di dalam pilnya. Padahal sebenarnya tidak demikian adanya, gitu ya. Banyak sekali masyarakat kita, bahkan dunia, merasa bahwa jadi salah kesaru, merasa sehat menerima hal seperti itu. Padahal sebenarnya yang dia harapkan adalah keselamatan. Berharap kalau misalnya tertular oleh si virus, dia akan selamat, gitu ya. Jadi mantra sehat-sehat-sehat itu sebenarnya maaf saja kalau bahasa Betawinya salah kate, gitu ya. Harusnya selamat gitu. Tapi kita lihat apakah benar seperti itu. Karena balik lagi, kita kalau mau bicara mandiri, berpola hidup sehat,
itu selalu hubungannya dengan bergantung kepada diri sendiri, bukan bergantung pada faktor luar. Ya, yang di kiri ini adalah yang di faktor diri sendiri, yang di kanan adalah faktor dari luar. Tapi bukankah makanan itu dari luar? Yes, benar. Kita ada di sisi sosial kita membutuhkan si tukang sayur, si petani, ya, si yang menanam sayuran, si peternak telur dan lain sebagainya, ya. Kita tergantung di sana. Ya memang sama, kita juga tergantung pada teknologi dan lain sebagainya. Tetapi kita bukan menggunakan faktor-faktor luar untuk misalnya yang dikonsumsi sehari-hari untuk bisa sehat. Tapi dari faktor yang ibarat mengatakan, oh saya kalau nggak ada ini nggak bisa. Gitu. Lebih baik saya mandiri, di bagaimanapun makanan tetap harus saya olah. Bagaimanapun raga tetap harus dilatih. Gitu. Ya. Lesson learned kedua, pelajaran kedua apa? Keberhasilan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Success is a preparation meeting opportunity. Nah, kita coba lihat di sini. Ini mungkin satu scenery yang cukup familiar untuk sebagian dari kita. Ya, ini adalah oktagon. Oktagon di mana di dalamnya ada dua petarung sedang bertarung. Ya. Nah, saya sering sekali di beberapa episode Seminar Indonesia Belajar mengatakan bahwa pandemi ini karena tidak bisa ditebak oleh siapapun, kecuali mungkin segelintir orang yang mungkin merencanakannya, ya, karena tidak diantisipasi oleh siapapun, jadi seolah-olah setiap orang dijebloskan ke dalam oktagon ini. Ya, berhadapan dengan si virus. Ceritanya seperti itu, perumpamaannya. Ya. Pertanyaannya, siapa yang siap? Siapa yang ready? Gitu ya. Karena waktu kita membahas ini seolah-olah seperti pertarungan dan dijebloskan ke dalam oktagon, ya, itu harus membahas kesiapan. Satu virus yang sama bisa berbahaya untuk seseorang, si A, menjadi sampai meninggal. Ya. Tapi virus yang sama juga di orang lain, nggak ada rasanya sama sekali. Bahkan hinggap dan langsung dimatikan. Dan bahkan tidak terdeteksi. Virus yang sama, apa yang beda? Dampaknya kepada apa? Dua objek atau dua tuan rumah, host, tempat virus datang, menyerbu. Ya, virusnya datang nih, menyerbu, ceritanya airborne kan. Terbawa oleh udara, masuk ke dalam saluran pernafasan 2 orang. Satunya meninggal, satunya nggak kenapa-napa. Virusnya sama. Saya harus mengulang ini terus. Gitu. Dengan virus yang sama, tapi beda dampak. Mengapa? Karena beda kondisi tubuh. Jadi kalau mengumpamakan oktagon ini, ibaratnya yang selamat, yang sembuh, yang tidak kenapa-napa, atau bahkan kenapa-napa tapi akhirnya sembuh oleh penyakit ini, ketertularan ini, berarti ibarat dia bertarung dan menang terhadap virus. Ada yang bertarung dan kalah. Nah, sekarang kita lihat. Di sisi kiri, kita kalau mandiri, kita melatih kekuatan, kecepatan, dan akurasi pukulan dan tendangan. Kemudian juga kita melatih ceritanya nih, kalau sebagai seorang petarung, kita harus melatih kuncian dan keluar dari kuncian. Melatih bagaimana caranya menghindar dan menepis ataupun menangkal.
melatih ketahanan terhadap pukulan, melatih ketenangan diri, melatih konsentrasi, berpola makan yang baik, dan beristirahat yang baik. Jadi semuanya ini kita harus lakukan dulu sebelum masuk ke dalam oktagon. Atau kita memilih untuk menjadi orang seperti ini. Tidak pernah berlatih, tidak berpola makan sehat, kebiasaan medikasi, merokok, alkohol yang konstan membebani sistem dalam tubuh, kualitas istirahat yang buruk, mudah takut, stres, dan panik, lalu di dalam oktagonnya dia hanya bisa lari ketakutan, dan saat lari ketakutan itu sibuk memakai pelindung. Tidak apa-apa pelindung dilepas ternyata saat merokok dan makan. Seolah-olah lawannya di oktagon itu akan bilang, nanti waktu saya melepas pelindung saya, kamu jangan mukul ya. Tahu diri gitu lawannya. Dan berharap ada bantuan dari luar arena. Berharap dikirim senjata dari luar. Karena tidak tahu bahwa dirinya bisa bertinju, menendang, dan lain sebagainya. Ini adalah satu kiasan saja, ya, perumpamaan untuk menjelaskan urgensi untuk hidup sehat ini bisa hadir kapan saja. Karena kita seperti dijebloskan ke dalam oktagon ini. Dan adalah bersyukur bagi mereka yang bahkan sebenarnya ada di sisi kanan, nggak pernah berlatih, nggak pernah berpola makan sehat, dan masih gandrung-gandrungnya merokok, bergadang dan beralkohol dan lain segalanya, bahkan bangga dengan medikasi tahunannya, ya, itu saja bersyukur masih bisa selamat gitu. Jadi kita perlu lihat bahwa sebenarnya saya nggak bilang ini untuk tidak ditakuti, tapi sebenarnya selama kita ready, ya, kita bisa berani, kita bisa mengambil sikap untuk tenang, sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Karena kepanikan itu menguras kesehatan kita. Nanti kita jelaskan lebih banyak. Manusia adalah makhluk alam. Prioritaskanlah untuk bersinergi dengan alam. Di tengah-tengah menunggu cairan kimiawi ini, ya, kita mungkin sering lupa gitu. Bahkan nggak ada kepercayaan diri. Saya sering bilang, bahkan di beberapa postingan saya, bahkan di episode salah satu episode Indonesia Belajar, ada madu, ada bee pollen, ada royal jelly, ada temulawak, ada kunyit, ada kayu manis, ada cengkeh, ada banyak serangkaian herbal, rempah yang begitu kaya di Indonesia. Dan setiap satunya, kalau kita dig into the medical literature atau scientific literature, kita menemukan bahwa ternyata semua itu meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C, vitamin A, vitamin D, zinc, ya, begitu banyak antioksidan, begitu banyak, bahkan sinar matahari dan segala macamnya, udara bersih, minum air yang cukup, tidur cukup, semuanya meningkatkan daya tahan tubuh. Ada katakan 50-100 totalnya upaya untuk meningkatkan daya tubuh. Sudah kita lakukan, tapi kitanya masih takut dan nunggu si cairan ajaib ini. Padahal kita makhluk alam, bukan makhluk kimiawi. Coba kita renungkan sedikit. Seberapa kita sudah berpindah dari kealamian kita. Dan dari sana, kita harus hati-hati. Semakin jauh melenceng kita dari kealamian kita, semakin rentan kita sakit. Ini mau tidak mau saya jadi harus keluarkan, ya, ada studi tentang membandingkan, saya entah kenapa ini di atas tertutup jadinya, kalau bisa dimatikan tim Indonesia Belajar, tolong bisa dihilangkan balok di atas, jadi supaya screen saya bisa lebih penuh.
membandingkan natural immunity dengan imunitas yang dipicu dari cairan ajaib ini. Ya. Orang yang tidak pernah tertular tapi sudah divaksin 2 kali memiliki risiko tertular kembali, ya, tertular 13,6 kali lipat oleh varian Delta daripada orang yang sudah memiliki kekebalan alami sebelumnya. Bahkan di sini tertular saja sudah lebih bagus daya tahan tubuhnya, tertular dan sembuh ya, daripada divaksin 2 kali. Kekebalan dari vaksinasi dibandingkan natural immunity 5,96 kali lipat atau 596% risiko lebih tinggi tertular kembali oleh varian COVID manapun. 7,13 kali lipat atau 713% risiko lebih tinggi mengalami gangguan gejala yang parah kalau terinfeksi ulang. Dan risiko lebih tinggi membutuhkan perawatan rumah sakit kalau terinfeksi ulang. Itu adalah risiko dari menerima vaksinasi dibandingkan natural immunity. Bisa dicerna? Semoga bisa ya. Gitu. Jadi cairan penyelamat yang diharapkan oleh banyak orang, jutaan orang ini, ternyata kapasitasnya gitu aja, gitu loh. Ya, saya bukannya mengajak orang tuh jangan divaksin. Saya mengajak kita semua untuk berpikir objektif, melihat data yang mungkin nggak pernah dilaporkan oleh media massa yang menjadi apa yang begitu gandrung banyak orang untuk sharing di sosial media dan di WhatsApp group untuk menakut-nakuti orang lain. Gitu loh. Tahun baru, semangat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tolong, ya, jangan cuman berita-berita buruk yang disebarkan. Itu bukan lebih baik. You're not doing anyone a service. Mengatasnamakan, oh, saya bikin begini supaya kalian waspada. Waspada. Tapi yang terpicu apa? Rasa takut, panik, tak berdaya yang kalian picu. Kalau kalian forward hal-hal yang melemahkan hati. Ini ada informasi menguatkan hati. Now will you spread it? Gitu ya. Ini juga. Ya, bahwa ternyata tertular pun menghasilkan long-lived bone marrow plasma cells in human. Setelah terinfeksi, kekebalan alami memang turun di 4 bulan pertama, tetapi kekebalan alami tersebut bounce back meningkat dan terdeteksi jelas di bulan ke-7 dan bulan ke-11 sesudah terinfeksi. Ternyata ada yang namanya resting memory B cell yang bersirkulasi, terdeteksi, bahkan sudah tersedia abundant di humoral kita. Bagian humoral mungkin kalau bahasa hari-harinya adalah di bone marrow, di sumsum tulang darah kita, tulang kita ya. Jadi udah ready, kalau misalnya tertular, udah ready. Semuanya sudah terrekod, tercatat. Virus-virus yang sudah pernah dikenal tubuh sudah tercatat dan siap menyerang daya tahan tubuh kita. Immune memory atau daya ingat kekebalan yang kokoh, yang robust dalam bahasa Inggrisnya, bisa dicek di link yang tersedia di halaman ini juga, ya, dan bertahan lama dimiliki oleh mereka yang sudah pernah tertular. Dan kita lihat vaksin, ya, level antibodinya start to wane, ya, sudah mulai memudar di sekitaran 2-3 bulan. Tingkat antibodi total turun sedini seawal 6 minggu sesudah vaksinasi komplit. Dan penurunan ini bisa sebanyak 50% sesudah 10 minggu. Jadi di saat ceritanya pilih-pilih vaksin, wah saya pilih yang ini karena
eh, yang diketahui adalah efektivitasnya 90%. Tapi nggak tahu efektivitas 90% itu setelah berapa lama. Bisa turun atau menghilang nggak? Atau memudar nggak? Dan ternyata bisa. Ini kebetulan ada merek, jadi harus saya blok. Saya nggak bisa membaca, ini karena ketutup ya. Jadi penurunan ini ternyata sudah terjadi antara minggu ke-1 dan minggu ke-6 sesudah dosis kedua. Level imunoglobulin G turun 45% di antara dua titik waktu ini, di antara 1 sampai 6 minggu, sudah turun sebanyak 45%. Kenaikan level IgG ini sesudah 6 minggu hanya ditemukan pada 4% individu. Sisanya banyak kan turun. Ya, lebih lanjut lagi penurunannya terjadi di semua peserta 6 bulan sesudah vaksinasi kedua. Tingkat IgG tertinggi hanyalah 2-25% dengan angka median populasi terbanyak hanya mengalami peningkatan 7%. Dari tingkat tertinggi hanya 1 minggu sesudah dosis kedua. Setelah itu turun, ngedrop, dan memudar. Kalau kita mau melihat di satu sisi, si penjual vaksin akan mengatakan, makanya perlu booster. Tapi kalau kita melihat, ini kalau 2 kali aja nggak efektif, barang yang sama ditambahkan sekali, dapatnya apa? Hanya untuk menaikkan apa yang tadinya sudah memudar. Begitu terus, berarti akan ada apa? Setiap 6 bulan akan dibilang, oh ya harus terus. Terjadi nggak ketergantungan? Dan kalau kita mau bicara, saya balikkan dulu slide-nya ke sini. Di gambar paling bawah, tahu nggak modus operandinya apa? Gambar paling bawah. Ditawari dulu oleh teman. Itu bayar apa gratis? Bu Jessica mungkin bisa mewakili. Kira-kira bayar atau gratis? Nah. Ya, Pak Halim. Ya. Gratis, Pak. Untuk kemandirian. Ya. Dan kalau tidak salah, dari teman yang pernah ke klub malam, waktu ada launching produk baru, dibagikan gratis juga waktu masuk klub malamnya. Waktu narkotika ditawarkan kepada seseorang, itu bayar apa gratis? Kalau itu bayar, Pak Halim. Narkotika ditawarkan ke seseorang? Enggak, Bu. Gratis, Pak. Digratisin dulu. Supaya tergantung. Supaya muncul adiksi. Gitu. Nah, ini sorry to say ya. Yang teman-teman dapatkan selama ini gratis apa bayar? Itu aja. Sekarang saya ke sini, statistiknya. I'm sorry, saya harus spend banyak di sini. Ya, bukan clickbait. Kita akan bahas tentang resolusi. Ya, di Indonesia per 1 Januari, persen meninggalnya itu 3,38. Di dunia 1,92. Persen sembuhnya 96%. Nah, sekarang pertanyaannya, vaksin yang efektif 90% itu, apa bedanya dengan persen sembuh? Melakukan apa-apa nggak kalau ternyata tidak mengimprove persen sembuh? Atau tidak mengurangi angka kematian? Sorry, saya mungkin seolah-olah menuduh. Tapi kita ambil data. Ini data dari Persatuan atau Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia.
Saya berusaha mencari data COVID 31 Desember 2020, berarti persis 1 tahun sebelumnya. Selama 1 tahun, di 2020, belum ada vaksin. Yang meninggal dunia itu 22.000 orang. Sesudah ada vaksin, yang meninggal itu 144.000. Naik 7 kali lipat. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama, tanpa vaksin 22.000, dengan vaksin 144.000. Jadi di tahun kedua, yang meninggal itu bertambah 120.000. Padahal tahun pertama tanpa vaksin 20.000. Kita bicara data. So is it helping? Harusnya, kalau dengan laju penularan seperti tanpa aja di tahun pertama, harusnya mungkin yang meninggal 2 kali lipat karena 2 tahun. Yang harusnya 44.000, bukan 144.000. Bagaimana ceritanya? Ada nggak yang nanya hal ini? Dulu meninggal dunianya 2,98% atau lebih kurang 3%. Sekarang malah 3,38, hampir 3,4. Persentase meninggal meningkat. Jumlah nominal yang meninggal meningkat 5 kali lipat. 6 kali lipat. Jadi di mana perlindungannya? I'm baffled. Ada yang mengunjungi data ini seperti saya? Kesannya di tahun 2021 ini lebih banyak orang yang meninggal, lebih banyak orang yang tidak sehat. Bisa jadi berbagai faktor. Saya tidak menyalahkan vaksin di sini. Vaksin berusaha untuk menyelamatkan umat manusia, saya tahu itu. Tapi efektivitasnya itu loh. Plus mungkin, apakah malah apa yang terjadi, manusia semakin stres di tahun 2021, jadi semakin mudah sakit, semakin tidak sehat, dan kenyataannya juga semakin gemuk dan konsumsi rokok meningkat gara-gara pandemi ini. Ada datanya juga. Jadi bahwa semakin banyak manusia Indonesia yang tidak mengambil tanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Ya, banyak faktor, banyak dimension untuk kita bahas, banyak sudut untuk kita bahas. Tapi kalau kita melihat data ini, we know apa yang sudah kita bilang sebagai solusi tidak membantu. Nah ini dia linknya daftar efektivitas 5 yang beredar di Indonesia. Efektif dari apa? Parahnya gejala, butuh perawatan di rumah sakit, atau kematian. Menurunkan itu semua dari data yang ini? Tidak. Silakan cek. Angka-angka ini hanya terbatas dalam 2 bulan pertama. Setelah itu, sama-sama tahu aja. Ya, dan ya ini, salah satu kontributornya adalah stres. Ketakutan. Kok bisa ketakutan itu muncul? Mengapa bisa panik? Mengapa bisa kesepian? Mengapa muncul rasa putus asa? Mengapa muncul rasa tidak berdaya? Itu adalah energi yang melemahkan, bahkan mematikan. Bisakah stres membunuhmu?
Stres menonaktifkan sistem kekebalan tubuh. Di awal stres, respon kekebalan tubuh memang meningkat, tapi respon tersebut turun apabila stres berkepanjangan melewati 1 jam. Sistem kekebalan tubuh tetap pada status non-aktif atau pada titik terendah sampai kondisi stres berangsur kembali ke seperti sebelum stres. Namun apabila stres dibiarkan berkepanjangan atau kronik, sistem kekebalan tubuh akan terus turun lebih rendah dari titik terendah normal. Dan ini juga ada studi, ya, 300 studi diteliti secara menyeluruh. 300 studi ini topiknya adalah sama, mencari hubungan antara stres dengan kekebalan tubuh. Ada 300 studi ilmiah. Menyimpulkan bahwa stres awal dan singkat meningkatkan kekebalan tubuh, tetapi stres berkelanjutan menurunkan atau menekan kekebalan tubuh secara berkepanjangan memungkinkan berbagai penyakit untuk muncul. Jadi saatnya kita untuk tidak mengkontribusikan pada stres orang lain. Berhentilah menyebarkan ketakutan. Berhentilah menyebarkan angka kasus harian. Ada angka sembuh, siapa yang melapor? Sedikit. Padahal yang sembuhnya banyak, lebih banyak. Mulailah jadi agent of change, kesehatan. Kita semua ada andilnya di dalam. Ya, saya sebagai orang yang mengharapkan lebih sedikit orang meninggal, lebih sedikit orang sakit, dan kalau sakit lebih mudah sembuh, agar health span yang mengisi lifespan-nya juga panjang. Ya, tapi kemarin waktu saya iseng mencoba mencari data dan merangkumnya, menyusunnya di PowerPoint ini, cukup heartbroken melihat angka tersebut. Pola hidup sehat adalah perlindungan pertama dan utama. Ya, ada link, ada hubungan yang kuat, compelling, sangat kuat, ya, antara aktivitas fisik dengan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh. Olahraga akut hanya 1-2 sesi meningkatkan respon kekebalan tubuh dan merupakan penambah adjuvan, ya, penambah yang meningkatkan aktivitas perlindungan dan kesehatan metabolik. Adanya hubungan terbalik antara olahraga moderat dengan risiko sakit. Semakin kita lakukan konsisten, risiko sakit semakin rendah. Kebiasaan berolahraga meningkatkan regulasi imun, menunda munculnya disfungsi yang berhubungan dengan penuaan. Bahkan ada juga, kalau tidak salah di studi yang sama, menyatakan aktivitas olahraga meningkatkan yang namanya immunosurveillance, patroli sistem kekebalan tubuh. Jadi sel-sel kekebalan tubuh kita, kalau kita kuat, sel-sel kekebalan tubuh kita juga kuat untuk berpatroli. Bayangkan kalau ternyata kita punya sel kekebalan tubuh malas berpatroli. Part of it karena sel-sel kekebalan tubuh itu ada dalam sel darah. Sehingga dengan pompa jantung yang lebih kuat, sehingga sirkulasi yang lebih banyak, sehingga patroli itu terjadi. Tapi ini nggak diberitakan, nggak seksi. Lebih seksi adalah jumlah orang meninggal diberitakan. Ini yang concerning. Masyarakat kita merasa bahwa ilmu mereka sudah yang paling tepat, sehingga itu yang terus dikeluarkan. Sehingga bahkan ada judgment terhadap orang-orang yang misalnya menolak menerima cairan ajaib itu. Ya, jadi seolah-olah ilmunya udah benar dan yang menolak itu ilmunya salah. Kembali lagi, saya di sini bukan untuk mengajak orang menolak, tapi saya mengajak kita semua untuk lebih menggunakan data yang ada, mengambil keputusan yang tepat. Dalam hal ini adalah maksimalkan kesehatan. Soal cairan itu mau diterima atau tidak, itu pilihan masing-masing. Ya.
Bahkan di sini ada penelitian, ini baru sekali kalau tidak salah ini 12 di bulan Desember. Sorry. Dari tahun 2003 ya. Adanya hubungan antara berolahraga yang teratur dengan penurunan risiko kanker. Karena daya tahan tubuhnya optimal. Kanker adalah yang namanya dalam klasifikasi toksisitas, kanker itu adalah opportunistik. Dia menunggu tubuh tempat dia hinggap lemah, dia baru membesar, tumbuh, dan mengganas. Tapi kalau tubuh tempat dia hinggap atau tempat dia berada selalu kuat, dia tidak akan bisa muncul. Virus, bakteria juga opportunistik. Makanya ada riset juga kanker berhubungan dengan virus. Makanya ada vaksin kanker. Kanker serviks. Ya, ada vaksinnya sekarang. Karena memang ada hubungannya. Karena ketiganya dengan bakteri, dengan virus, dan kanker adalah sifatnya opportunistik. Menunggu si tuan rumah lemah, baru dia muncul. Dan dengan berpola hidup sehat, kita memanjangkan proses sehat kita, sehingga mereka ini tidak pernah tidak pernah memiliki kesempatan untuk muncul. Intinya di sana. Dan bahkan ada koneksi antara penurunan lemak, organ, visceral fat, dengan longevity. Risiko kematian yang lebih rendah, sehingga umur bisa lebih panjang. Lemak organ berhubungan dengan meningkatnya risiko terkena penyakit-penyakit degeneratif tidak menular. Diabetes tipe 2, jantung, stroke, dan kanker. 4 penyakit ini adalah kontributor 7 dari 10 kematian manusia modern. Memiliki kadar lemak organ yang lebih rendah menurunkan otomatis risiko terjangkitnya penyakit-penyakit ini. Sekarang kita di sini berbicara tentang membuat satu kesimpulan yang logik berdasarkan scientific considerations, ya, bahwa kalau lemak visceral, lemak organ kita tinggi, maka risiko penyakit ini tinggi. Kalau lemak organ kita rendah, berarti risiko penyakit ini rendah juga. Gitu. Ya, jadi bukan cocok logi. Ini scientific logic namanya. Sekarang kita ke resolusi 2022. Berapa dari kita yang tahun 2021 membuat resolusi, tapi ada resolusi yang tidak terjalankan atau tidak terwujud? Dan kita boleh tanya mengapa. Jawabannya ada di salah satu dari dua ini. Either nggak pernah mulai, atau udah mulai tapi berhenti di tengah atau menyerah. Solusinya, mulai aja. Belajar sambil melakukan, tidak perlu lagi ditunda. Ya, jangan beralasan mengatakan, saya belum tahu apa-apa, jadi saya nggak mulai. Saya belum beli sepatu, jadi saya belum bisa lari. Saya belum punya pakaian olahraga, jadi saya belum bisa olahraga. Gymnya belum buka. Fitness centernya belum buka, kan PPKM. Jadi saya belum mendaftar. Nanti saya udah daftar, terus PPKM lagi, gymnya tutup, mubazir uang saya. Apapun bisa kita lakukan, atau bisa kita sampaikan sebagai alasan. Dan itu tidak membantu kita untuk menjadi lebih sehat dan memulai. Karena kita selalu menyalahkan yang di luar dan membenarkan diri kita. Begitu kita merasa diri kita benar, tapi ternyata kesehatan kita tidak lebih baik, atau bahkan kesehatan kita turun, untuk apa benar itu?
Kalau ternyata keputusan dari pembenaran itu adalah merugikan diri sendiri. Tidak harus hebat untuk memulai, tidak harus tahu banyak, ya, karena bisa belajar sambil melakukan. Mulai memaksa kita menghapus alasan. Ya, lakukan sesuai kemampuan, gunakan daya ungkit yang terpendam, leverage. Ada satu hal yang selalu menjadi hal yang terlupakan, yaitu kemampuan untuk beradaptasi. Merasa kalau misalnya memulai badannya sakit, dan setiap kali olahraga sampai 100 kali sesi, 1000 kali sesi pun sakitnya akan seperti ini, maka akhirnya nggak berani melaju. Padahal sebenarnya kemampuan kita untuk meredam sakit ini luar biasa. Makanya di sesi keempat pun rasa sakitnya sudah tidak terasa seperti sesi pertama. Tapi jarang orang yang melampaui sesi kedua, karena merasa sesi pertama sudah begitu menakutkan, sudah begitu menimbulkan trauma sehingga nggak mau mulai. Kemampuan beradaptasi ini ternyata terignore. Merasa bahwa, wah kalau sakit begini tiap kali olahraga seumur hidup, gue nggak mau deh. Langsung begitu. Padahal tidak demikian adanya. Tanya siapapun yang olahraga rutin. Sakitnya di awal aja. Tidak ada yang pernah sakitnya masih sama terus sampai setelah 100 kali latihan. Setelah 5 kali aja sakitnya udah bearable kok. Pegelnya. Selama kita konsisten. That is the reward of consistency. You are given the ability to adapt. Use it. And you are using that ability. Menggunakan kemampuan beradaptasi itu, dan kita jadi tahu tantangannya sama, tapi sakitnya beda. Kalau tantangannya sama, sakitnya beda, apa yang berubah? You have become stronger. Kita sudah lebih kuat. Itu nikmatnya. Menjadi lebih baik dari diri kita sendiri. Maksudnya di sana, ya. Kemudian teruslah berusaha kalau sudah memulai. Ya, kita justru kebalikan dari itu. Kita jangan cuman di sini menganalisa kegelapan, menganalisa kegagalan, tapi kita tidak membahas tentang mencari terang. Ini mencari terangnya. Yang pertama, mencari terang. Yang kedua, teruslah berusaha. Pahami fungsi dan makna setiap kebiasaan sehat. Saya melakukan intermittent fasting misalnya. Untuk apa sih? Oh iya, saya tahu. Kalau misalnya ada tumor yang mulai mau muncul, itu dimakan, itu di-recycle, itu dibinasakan oleh autofagi. Luar biasa. Kalau saya sehat, saya masih bisa main dengan cucu lari-lari. Saya masih bisa menggendong cucu saya. Bukan cucu saya harus mendatangi saya di kursi roda. Luar biasa rasanya. Nikmatnya saya bisa memejam mata saja, atau tanpa memejam mata saya bisa merasakan ini maknanya buat saya, sehingga sakitnya berolahraga tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat itu. Sakitnya berolahraga nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmatnya punya six pack dan bisa melihat six pack kita terus. Itu maksudnya dari poin pertama, paham fungsi dan makna setiap kebiasaan sehat. Kita mengambil keputusan biasa atas dua basis, mencari nikmat, menghindari sengsara. Akan lebih baik kalau kita suka pada nikmatnya sehat, bukan pada takutnya menderita sakit. Tapi kalau mau mulai dari takut menderita sakit juga nggak apa-apa. Sampai lama-lama mensyukuri nikmatnya sehat. Kan mulai dulu, ya. Gitu. Kemudian lakukanlah dengan senang hati. Akhirnya dengan 2 poin di atas, kita jadi melakukannya dengan senang hati, bukan lagi dengan bersusah hati, bukan lagi dengan bersungut-sungut, bukan lagi dengan komplain. Kita malah look forward untuk olahraga. Bukannya, aduh, hari ini hari olahraga lagi. Udah nggak enak deh. Tapi di sisi lain, karena dengan cara pandang yang berbeda, pemaknaan yang sudah lebih baik,
terhadap hidup sehat dan menjaga kesehatan, maka kita melakukannya dengan, yes, hari ini udah olahraga. Aduh, gila. Gymnya lama banget tutupnya, saya udah nggak sabar nih pengen olahraga lagi. Atau bahkan, ya udah kalau gym lama tutup, saya udah nggak sabar mau olahraga, saya olahraga aja di rumah. Proaktif jadinya. Ya, terus berusaha. Kalau kita kurang berhasil, kita perlu tanyakan. Coba amati, coba tiru, coba modifikasi dari orang lain. Jadi namanya ATM. Ya, yang kita cari adalah progres, bukan kesempurnaan. Itu yang membuat kita berusaha terus. Karena apa? Kalau kita berhenti di tengah, biasa, ini tidak sempurna, makanya saya berhenti aja. Saya kalau olahraga nggak ada teman, nggak enak. Makanya harus sempurna. Teman saya harus selalu ada di sana untuk saya untuk berolahraga. Harus ada trainer. No, bukan itu. Dengan diri sendiri pun bisa. Kan kemandirian, bukan ketergantungan. Ketemu ya benang merahnya. Di mana sebenarnya yang saya mau sampaikan di sini adalah sebenarnya nikmatnya sehat. Nikmatnya menjaganya dan untuk memiliki terus. Nikmatnya menjalankan kebiasaan-kebiasaan sehat. Intinya itu kok. Sama sekali bukan soal kenapa kamu gagal, kenapa hanya bergantung kepada cairan ajaib dan ketergantungan dan adiksi. Enggak, kita jangan lihat ke sana. Esensinya hari ini adalah bukan soal menolak cairan itu, tapi adalah tentang lebih proaktif lagi, lebih bertanggung jawab lagi pada kesehatan masing-masing. Maksudnya di situ. Ya, jadi tolong saya jangan dilaporkan ke Satgas. Seolah-olah, ini ada provokator nih ngajak orang menolak. Sama sekali tidak. Silakan kalau merasa itu baik untukmu, sugestimu juga akan membantu menyehatkanmu. Ya. Jadi, kita start. Bagaimana dong saya startnya? Mulailah dari olahraga 3 kali per minggu. 15 menit dulu aja. Coba lakukan intermittent fasting. Kan dari banyak makan, sering makan, dan jam makan yang panjang, kita pendekin aja. Jadi waktu puasa kita pakai untuk memendekkan jam makan, sehingga dengan memendekkan jam makan, kalau kita makan apapun, ya hanya terbatas di sana. Nggak meluber ke 24 jam. Coba mulai dengan 14-10. 14 jam puasa, 10 jam makan. Jendelanya maksudnya, jendela makan. Dan lakukan 2 kali per minggu. Kemudian di dalam 10 jam itu ngapain dong makannya? Kurangi karbohidrat kompleks. Tepung-tepung, nasi, kentang itu dikurangi. Ya, perbanyak protein dan serat. Ayam, ikan, tempe, kacang hijau, kacang merah, ya. Ada sayur-sayuran, sayuran juga banyak, berpuluh-puluh jenis, ya. Dan kurangi gorengan, bakaran, gula, dan tepung. Nah, ini dulu kita start. Keep going-nya, ya udah berprogres. Entah itu olahraganya jadi 4 kali per minggu, 15 menit, atau 3 kali per minggu, 20 menit dulu. Ya, itu udah tergantung masing-masing. Precision and personalized. But you have to start somewhere. Yang paling kiri ini adalah yang paling basic. Coba dimulai dulu. You don't have to know much. Dijalankan saja sambil nanti belajar. Intermittent fasting buat apa sih saya disuruh sama Coach Halim? Oh, dicek deh intermittent fasting. Hubungannya dengan apa? Autofagi. Coba cek di episode Indonesia Belajar yang dulu. Mungkin ada nih penjelasan tentang autofagi. Saya mau belajar, coba dipantengin lagi tuh di YouTube-nya. Jadi dapat lagi pengetahuannya. Dari situ kita semoga bisa bertambah sehat. Niatnya sudah benar, itikadnya sudah benar, caranya sudah benar. Terpampang di hadapan kita. Pertanyaannya, what's stopping you? Ini hal yang nggak mungkin gagal. Lalu apa yang menghentikanmu?
alasan. Cukup menghilangkan alasan itu. Dan mulai, lalu teruskan. Ya, semoga bisa menjadi satu inspirasi buat sahabat pembelajar. Setiap tahun melakukan resolusi, tetapi berapakah yang tetap pada resolusi tersebut di akhir bulan kedua? Kegagalan mewujudkan resolusi tahun-tahun sebelumnya selayaknya menjadi masukan untuk perbaikan. Bagaimana agar peluang keberhasilan saya tahun ini bisa lebih tinggi? Mari berhenti buat alasan dan eliminasi semua keyakinan yang memenjara kita. Self-limiting beliefs. Lihat ke dalam, gali dari dalam. Bagi yang beberapa bulan lalu bilang, nanti, tunggu tahun baru. Tidak perlu lagi menunda. Sekarang sudah tahun baru. Berhentilah menunggu bantuan dari luar dan perbanyak kemandirian. Selamat tahun 2022 yang lebih berhasil dalam hal kesehatan, body goals, dan terwujudnya semua yang kita cita-citakan. Terima kasih atas perhatian sahabat pembelajar semua. Saya mohon maaf apabila ternyata ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bu Jessica. Terima kasih. Siap, luar biasa sekali Coach Halim. Terima kasih dan sangat informatif ya untuk hari ini. Bagi sahabat pembelajar jangan lupa ini saatnya kita sesi tanya jawab. Jadi sahabat pembelajar boleh untuk melakukan memberikan pertanyaan di dalam kolom chat ataupun boleh juga untuk buka mic-nya langsung berbicara dengan Pak Halim. Dan saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, seperti yang tadi Pak Halim sudah sampaikan di YouTube Indonesia Belajar itu sudah ada beberapa materi dari Pak Halim yang bisa Anda reka ulang, jadi jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-like. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Aan. Izin bertanya Coach, menurut Coach, bagaimana kiat yang kita lakukan seusai vaksin agar kita tidak terkena efek-efek vaksin hingga jatuh sakit seperti kebanyakan orang? Silakan Pak Halim. Ya, Pak Aan, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bu Jessica ya. Jadi sebenarnya kalau apakah banyak efek vaksin sampai ke kebanyakan orang, saya tidak tahu ya. Jadi saya juga dalam hal ini kan dari tadi tidak membahas tentang vaksin ini efektivitasnya ternyata udah begini, terus nanti ada dampak sampingnya. Saya bahkan tidak menyebut dampak samping sama sekali ya. Tapi kalau memang ternyata itu yang dikhawatirkan, ya saya rasa sebenarnya sehat yang paling hakiki itu, yang paling mendasar, yang paling ibaratnya kalau saya boleh bilang ceritanya pakai bahasa Indonesia, yang baik dan benar, sehat yang hakiki dan paripurna adalah di saat kita ketemu vaksin dan ketemu virus, dua-duanya kita baik-baik saja. Jadi apakah ada hal yang harus kita lakukan? Saya rasa tidak. Kalau menerima, terima saja. Lanjutkan olahraga ya seperti biasa. Masukkan oksigen, dapat sinar matahari, makan buah untuk antioksidannya tapi nggak terlalu banyak, pola makan yang baik, coba autofagi sebentar untuk melakukan intermittent fasting, tetap asupan protein cukup tinggi. Kalau sesekali punya kebiasaan minum jamu, ya silakan diteruskan. Ya, atau misalnya memang biasa ada suplementasi multivitamin dan antioksidan lain-lain mau dikonsumsikan, ya silakan. Gitu. Atau misalnya waktu memasak, mau menggunakan rempah lebih banyak, ya bisa juga. Ya, apa saja. Gitu. Jadi tidak spesifik mengatakan, oh vaksin ada dampak samping pasti kepada semua orang, karena banyak juga yang merasa, saya divaksin nggak kenapa-napa, nggak merasakan apa-apa. Ya, jadi saya rasa dengan memiliki sehat yang paripurna, divaksin ataupun tidak, divaksin atau ketemu menerima vaksin atau menerima virus, dua-duanya kita fine-fine saja. Ya, harusnya seperti itu. Terima kasih. Yap, terima kasih Pak Halim, terima kasih juga Pak Aan, semoga terjawab. Apabila masih ingin bertanya, boleh silakan Pak Aan langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rosalia Amelia. Saya akan bacakan. Terima kasih Coach Halim. Mohon saran untuk kami yang sedang berproses belajar dari materi coach yang dilatih.
Untuk awal bisa menjaga stamina dan jaga imun serta mempertahankan kekuatan tulang. Dan lain-lain di usia 56 tahun. Tetap terjaga kestabilan seluruh jiwa dan tubuh dengan sehat dan berkualitas hidupnya. Agar terprotek dari virus. Terima kasih banyak Coach sarannya and selalu diingatkan untuk kita semua. Selamat tahun baru 2022 dengan resolusi yang baik lagi ke depannya. Ini mungkin bukan pertanyaan tapi lebih ke terima kasih ya. Terima kasih juga Ibu Rosalia Amelia. Mungkin Pak Halim bisa menanggapi Ibu Rosalia. Ya, makasih Bu Rosalia Amelia. Untuk saran berproses belajar itu ya sebenarnya kita jalankan, tadi kan sudah dimulai, lakukan olahraga ya, tapi anjuran saya memang untuk mencoba mengenalkan diri dengan olahraga yang namanya latihan pengencangan otot. Yang saya rasa cukup menarik gitu, memberikan banyak keuntungan. Satu adalah tidak tergantung cuaca, jadi di rumah pun bisa. Jadi tidak harus nanti kalau hujan, kalau misalnya harus outdoor gitu ya, kalau kena hujan kan jadi nggak bisa olahraga. Ini bisa, tidak harus tergantung punya sepatu olahraga, tidak harus tergantung punya baju olahraga, dengan baju tidur pun, baju rumah pun, nyeker tanpa sepatu pun bisa. Kita modalnya hanya lantai dan tubuh kita sendiri. Kita bisa berolahraga. Dan olahraganya bisa kita lakukan secara seimbang, kanan dan kiri, perlahan tanpa hentakan, jadi kita juga jadi non-impact. Non-impact pada persendian, tapi high impact kepada, maksudnya high load, high stimulation kepada otot rangka kita, ya, otot-otot tubuh kita. Dan di saat itu terjadi pun, jantung kita kan juga memompa sedikit meningkat lebih cepat, tapi tidak sampai menyebabkan fatality juga. Kan banyak juga yang takut jantungnya meningkat tidak terkendali sehingga akhirnya waktu turunnya itu gagal turun dengan berhasil, gagal landing, akhirnya malah pass out misalnya. Nah, itu tidak terjadi juga di saat kita melakukan aktivitas latihan pengencangan otot. Jadi keuntungannya banyak. Ekonomis, tidak tergantung cuaca, membantu menghapus banyak alasan, ya, kemudian non-impact juga, ya, dan juga ternyata lebih aman. Jadi bisa coba lakukan aktivitas latihan pengencangan otot, dan pada saat yang sama tulang juga jadi lebih kuat. Gitu, apalagi di usia 56 tahun, bagi wanita yang mungkin sudah rentan dengan masa-masa menopause, di mana dikatakan risiko osteoporosis meningkat, gitu, karena dengan turunnya produksi estrogen di dalam tubuh, di mana estrogen adalah hormon yang membantu tubuh untuk menyerap kalsium, dan itu ternyata jumlah hormonnya sudah berkurang, sehingga kemampuan menyerap kalsium untuk akumulasi kalsium atau mineral di dalam tulang sudah berkurang, sehingga akhirnya jadi lebih rentan untuk osteoporosis. Nah, berarti yang kebetulan latihan pengencangan otot itu adalah apa? Menempel pada rangka. Kalau otot kena beban, rangka kena beban. Kalau rangka kena beban, itu sangat mendukung untuk seolah-olah menggantikan peran estrogen. Sehingga tubuh setidaknya, kalau penyerapan kalsiumnya nggak banyak, minimum karena sering dilatih tulangnya, tulang itu tidak ada proses yang namanya menyerap kalsium dan melepas kalsium di tulang. Nah, kalau menyerap kalsiumnya ceritanya bisa diimprove sedikit oleh olahraga latihan beban, ternyata melepas kalsium juga bisa dihambat sedikit oleh latihan beban, sehingga di sana bone density-nya lebih terjaga. Gitu. Ya, semoga itu bisa menjawab sedikit. Kalau Bu Rosalia tertarik juga, ada topik tentang osteoporosis yang sudah seminar tentang osteoporosis di Indonesia Belajar yang saya bawakan juga. Coba bisa lihat di archive-nya YouTube Indonesia Belajar. Siap, terima kasih Pak Halim, Ibu Rosalia juga terima kasih. Kita akan lanjut lagi, ini ada sedikit cerita dari Bapak Erafin Dainti. Sedikit bercerita tentang Indonesia Belajar, saya kenal Indonesia Belajar dan mengikuti kelas Coach Halim itu semenjak topik yang dibahas tentang menurunkan HbA1c dengan latihan. Setelah saya mengikuti nasihat Coach Halim dengan rutin berolahraga atau latihan beban di rumah, jaga pola makan, dan juga rutin intermittent fasting 16 jam,
saya cek lagi HbA1c saya sudah menuju normal dengan obat. Sekarang saya lagi mencoba melepas obat. Semoga saya bisa melepas sepenuhnya menuju kemandirian. Terima kasih Coach atas semua ilmunya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu atau Bapak Erafin. Terus ini ya, kita harus terus belajar di Indonesia Belajar. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rudi. Izin bertanya Pak Halim, tadi disebutkan untuk makan buah itu perlu dibatasi. Sebaiknya porsi buah yang dikonsumsikan itu seberapa banyak? Apakah jenis buah yang dimakan akan berpengaruh kepada porsi? Misalkan, buah yang dimakan kali ini adalah buah yang agak asam rasanya, tidak manis. Terima kasih Pak Halim. Silakan. Iya, terima kasih kepada Pak Erafin tadi ya untuk testimoninya, untuk Pak Rudi. Setiap orang pasti berbeda-beda ya, karena kalau kita bicara buah, kita berbicara tentang juga kandungan gula yang ada di dalamnya. Sebagian adalah glukosa, tapi sebagian besar adalah fruktosa. Kebutuhan kita akan fruktosa sebenarnya ada ya, tetapi dibatasi pada saat misalnya setelah puasa berkepanjangan, makanya korma ya dianggap menjadi salah satu makanan yang baik untuk berbuka puasa. Buah juga demikian ya, untuk berbuka puasa adalah pilihan yang cukup baik. Atau sesudah olahraga. Jadi lebih kurang kalau misalnya mau makan buah ya di 2 waktu itu. Tapi kalau di hari tidak berolahraga ya jadi 1 hari aja, yaitu sebelum berbuka puasa atau sebelum sarapan. Entah itu sarapannya bisa jam 12 siang ya, atau bahkan sarapannya jam 2 petang atau jam 3 petang karena melakukan intermittent fasting. Jenis buah yang dimakan bisa bebas ya. Kadang saya juga belum meneliti banyak ya, apakah buah yang asam itu otomatis gulanya lebih rendah, saya juga nggak tahu. Tapi mungkin kita bisa mengasumsikannya demikian. Tapi saya rasa konsumsi buah, kalau memang mau, ya disesuaikan dengan musimnya saja. Ya, karena biasa musim sudah merupakan indikator, bisa jadi kebutuhan manusia akan nutrisi di saat-saat tertentu di tahun itu. Gitu ya. Jadi kita bisa melakukan itu, jadi benar-benar kita bersinergi tadi dengan alam. Jadi kapan buah itu sebaiknya bermusim, ya itulah sinergi kita. Gitu ya. Saya melakukan pendekatan ini benar-benar wholeheartedly juga. Jadi kalau bukan musimnya apel, saya nggak mencari apel. Bukan musimnya pepaya, saya tidak mencari pepaya. Gitu. Tapi memang ada yang memang sepanjang tahun tersedia, ya itu bagus. Biasa seperti apa? Sepertinya nanas, pepaya, pisang, ya itu sudah cukup sepanjang tahun. Ya mungkin yang musiman, ya mungkin entah itu, saya nggak tahu ya. Nangka mungkin, ya atau mungkin semangka, atau bahkan mungkin durian, itu ikuti aja musimnya kapan baru sebaiknya itu dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Halim. Pak Rudi semoga terjawab. Ini ada dari Ibu Rosalia, latihan otot sudah menopause tapi masih aktif, full megang cucu yang super aktif, kadang lelah di lutut dan punggung untuk persendian dan lelah di otot. Tapi itu tidak bisa dihindari. Adakah efeknya? Terima kasih. Boleh di-share, Coach? Iya, Bu Rosalia, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau menghandle cucu itu adalah sebenarnya seperti semacam tugas. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa itu sebagai satu proses olahraga gitu ya. Kadang banyak yang keliru merasa bahwa saya sudah ngepel melakukan pekerjaan rumah itu udah cukup capek dan berkeringat, jadi itu udah masuk olahraga dong. Saya jalan-jalan di mall, wah sampai 2 jam, itu udah olahraga dong. Udah berapa ratus langkah, berapa ribu langkah tuh. Nggak bisa seperti itu. Itu kan ibaratnya tantangan harian yang kita di mana perlu modalnya. Apakah berjalan di mall itu menimbulkan kekuatan baru atau merupakan rangsangan yang baik untuk mendapatkan peningkatan performa? Kan tidak. Jadi bedakan misalnya waktu seorang atlet misalnya bertanding, di saat dia bertanding pengerahan fisiknya bukan untuk olahraga.
pengarahan fisiknya di sana bukan satu bentuk olahraga. Pengarahan fisik saat bertanding, ya di saat itu dia berjuang, gitu, menjalankan tugasnya. Tetapi berlatih itu adalah mempersiapkan untuk bertanding, gitu. Nah, kita harus berlatih menguatkan otot-otot kita untuk bisa menjalankan tugas megang cucu dengan baik. Gitu. Jadi perlu ada modalnya juga untuk dibantu penguatan. Terkadang memang agak sulit karena apa? Cucu semakin meningkat berat badannya. Setiap bulan bisa naik 1 kilo. Gitu. Nah, tiba-tiba tanpa disadari, udah mulai 15 bulan, udah masuk mungkin 15 kilo, atau bahkan 12 kilo. Dan itu udah cukup berat. Gitu ya. Atau bahkan 10 kilo lah minimal. Gitu. Itu digendong, terjadi statik kontraksi. Kemudian gendongnya kalau kuat di kanan, hanya di kanan aja, yang kiri jarang dipakai. Jadi itu malah menimbulkan imbalance dan berpotensi menimbulkan cedera. Sudah banyak kasus seorang ayah, seorang kakek nenek mencoba menggendong cucunya, ternyata malah harus operasi L4, L5, saraf kejepit dan lain sebagainya, hanya gara-gara apa? Cara mengangkat cucunya salah atau menggendong cucunya keliru, ya. Jadi hal-hal seperti ini kita berarti perlu minimal modal dari awal. Jadi kalau memang udah di usia seperti ini, modalnya dirasa terbatas, berarti jam tugas memegang cucu ini perlu dibatasi dulu, karena perlu ada dedikasi waktu khusus untuk berolahraga. Gitu. Minimal istirahatnya juga harus lebih baik. Kira-kira seperti itu, Bu Rosalia. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, Ibu Rosalia, semoga terjawab. Ini ada pertanyaan dari Ibu Naomi. Terima kasih Coach sudah mengingatkan untuk selalu gaya hidup sehat. Yang saya mau share, saya mandiri untuk mengikatkan diri sendiri sampai tidak boleh bandel makannya atau cheat meal. Karena kalau makan nasi goreng misalnya perut saya akan merasa tidak nyaman. Nah, dengan hal seperti ini apakah wajar? Atau saya yang terlalu overthinking? Silakan Coach Halim. Ya, baik Bu Jessica. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudari Naomi, ya. Ya, sebenarnya waktu makan aja. Ya, jadi ibarat ada satu puisi. Kalau tidak salah, ini banget lah ya, nggak akurat. Jadi ada orang saat dia berada di Roma, berjalan-jalan, menikmati indahnya kota tersebut, Roma di Italia, dia merindukan rumah. Tapi saat dia sudah pulang rumah, dia merindukan Roma. Jadi nggak ada habis-habisnya ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan manusia. Dia lupa waktu di Roma, nikmatilah Romanya, jangan pikirkan rumah. Saat dia di rumah, nikmatilah, syukurilah, berada di rumah, tidak perlu memikirkan Roma sampai merindukan. Gitu. Jadi dalam berdiet pun begitu. Kalau kita waktunya cheat meal, ya kita cheat meal. Nikmatilah senikmat-nikmatnya tanpa menempatkan rasa bersalah ke diri kita seolah-olah saya habis cheat meal ini, besok saya harus latihan lebih keras lagi. Padahal latihan keras sudah menjadi etos kita masing-masing. Gitu. Jadi tidak harus ada cheat meal dulu baru etosnya tumbuh lagi. Kan nggak begitu. Ya. Jadi you don't have to blame yourself. Ya, nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Kalau ada menyalahkan diri sendiri, ya cepat-cepat maafkan. Ya, bukan satu kesalahan untuk melakukan cheat meal. Ya, kita tahu kok rutinitas ini sudah ada. Besok saya kembali berolahraga dan makan diet lagi. Ya udah selesai. Dan saya saat diet dan berolahraga besok, saya tidak memikirkan tentang nasi goreng yang saya makan kemarin. Dan saya saat makan nasi goreng hari ini, saya tidak memikirkan tentang olahraga besok. Gitu ya. Jadi jadilah lebih present moment di dalam diet kita. Jadi nggak perlu menyematkan kata-kata merasa bersalah, tidak nyaman, kemudian menghukum diri sendiri keesokan harinya. Nggak perlu lakukan itu. Semoga terjawab. Siap. Terima kasih Pak Halim, Ibu Naomi, semoga terjawab. Kita ini ada thank you dari Bapak Rudi dan juga Ibu Rosalia dan juga Ibu Naomi. Terima kasih Coach. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Aan. Coach bertanya lagi mengenai olahraga.
apakah lebih mengutamakan latihan beban yang sangat progresif, namun makannya ngasal, atau latihannya tidak progresif, tapi asupan makanannya itu terkontrol? Mana nih yang paling berdampak? Silahkan, Pak Halim. Ini jadi pertanyaannya cukup minimalis ya, seolah-olah mau pilih salah satu aja tapi mau dapat dua-duanya gitu. Ya, kalau makan sehat itu kebutuhannya juga tinggi. Ya, dari ceritanya kalau kita sehari makan 3 kali, seminggu itu 21 kali makan. Berolahraga, kita katakan kalau rajin-rajinnya pun mungkin 5-7 kali. Jadi berolahraga itu pun masih maksimum sepertiganya pola makan. Mana yang lebih berdampak dari matematikanya aja mungkin sudah seolah-olah pola makan. Tapi kita tidak bisa menyepelekan juga olahraga. Karena manfaat olahraga begitu banyak yang tidak kita dapatkan kalau hanya kita berpola makan. Otot menyusut, kita mau makan sebanyak apapun protein, tapi kalau kita nggak pernah melatih otot rangka kita, protein itu kan sia-sia dan bahkan memberatkan ginjal. Gitu. Tapi begitu kita bilang meng-create olahraga itu, sehingga olahraga itu terjadi, dan kebutuhan protein kita meningkat, dan asupannya sesuai, tidak memberatkan ginjal jadinya. Gitu. Jadi, dua-duanya saling mengisi dan saling bersinergi. Alangkah sayang kalau kita hanya harus memilih salah satunya. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus dan tidak ada alasan untuk tidak memilih dua-duanya. Selalu ada reason untuk memilih dua-duanya. Semoga terjawab, Pak. Siap, terima kasih Pak Halim dan juga sahabat pembelajar. Itu Pak Aan juga semoga terjawab. Itu menjadi pertanyaan terakhir kita untuk sesi kita hari ini. Terima kasih pencerahannya Pak Halim, luar biasa sekali, sangat informatif. Dan terima kasih juga sahabat pembelajar telah hadir di tengah-tengah kita. Jangan lupa kita akan jumpa lagi di minggu depan. Sebelum saya benar-benar tutup, mungkin Pak Halim boleh memberikan sebuah closing statement atau motivasi nih untuk kita menjalankan di 2022 ini. Silakan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar semua ya, sudah stay tune terus ya. Senang bisa bertemu lagi, kita semua dalam keadaan yang bersyukur ya, penuh syukur. Ya, semoga ini menjadi satu modal yang tidak kita sia-siakan ya, kesehatan ini menjadi satu modal yang tidak kita sia-siakan. Pengalaman di 2020, 2021 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya juga menjadi modal kita juga. Ya, semua kegagalan itu hanyalah menjadi pelajaran. Ya, tidak pernah sia-sia karena kita jadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Dan lebih baik itu bukan hanya di doa, tapi melalui memang usaha. Ya, apapun ya, semoga semua aspek kehidupan kita di 2022 ini, ya coba kita gunakan hikmah hari ini dengan bersinergi dengan alam, dengan lebih mandiri, ya, dengan lebih bertanggung jawab, lebih mengambil action, semuanya ada di tangan diri kita. Ya, niscaya 2022 bisa menjadi lebih baik, tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin ya, semoga demikian adanya. Salam untuk keluarga semua. Semoga kita ketemu lagi minggu depan. Siap, terima kasih luar biasa sekali Pak Halim. Terima kasih juga sahabat pembelajar. Saya Jessica dan juga tim mohon undur diri. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di minggu depan. Bagi sahabat pembelajar boleh untuk buka mic-nya, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Halim bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, salam sukses luar biasa dan sehat selalu. Thank you, stay safe and stay healthy. Ya, terima kasih semuanya. Ya, salam ya. Yo.